Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada rekan-rekan yang masuk di sini. Dan tentunya untuk melihat ataupun barangkali nanti ada orang tua atau rekan kita yang tidak bisa masuk, Bapak akan rekam dulu dan nanti bisa dilihat di streaming di YouTube ya. Bukan streaming tapi di YouTube ya. Oke, acara sudah jam sudah pukul 8:05, saya akan mulai terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya boleh dibuka di kameranya, open kamera dulu semuanya biar Bapak melihat juga. Silahkan dibuka dulu terlebih kameranya, karena selalu tidak akan lama, supaya Bapak juga bisa melihat ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi ini kita dapat bertatap muka virtual menggunakan Google Meet, dan ini adalah pertemuan pertama secara tatap muka daring ya di kelas 6A. Perkenalkan, nama Bapak Dadan Irsyada, dipanggil Pak Irsyad ya. Kenapa tidak dipanggil Pak Dadan? Nanti takut ketuker sama Adadan Teh Wiwin ya Bun ya. Ini sudah sangat legend Teh Wiwin Adadan. Nah, karena dari awal pas masuk sebetulnya seperti itu, jadi biar lebih akrab juga Pak Irsyad gitu ya, request guru-guru juga sebetulnya. Jadi saya alhamdulillah ada pelandian baru. Oke Bapak dan Ibu, sebelumnya saya memang sudah mengajar di sini, baru mengajar dari tahun 2019 ya, karena mungkin ada yang pernah ketemu Bapak ya di kelas 4 dulu, pertama kali Bapak masuk masih menggunakan seragam putih hitam. Nah tapi sebelumnya, kalaupun Bapak mengajarnya sebetulnya sudah dari 2010, berarti hampir 10 tahun. Dan mengajarnya juga alhamdulillah pengalaman mengajar Bapak itu dari mulai SD, swasta, kebanyakan swasta justru. Swasta itu di SD Lab School UPI, Kampus Cibiru, yang kemudian yang kedua di SD pribadi Bandung, di Jalan Suci, di Jalan PH Mustafa. Nah kebetulan di situ hampir kalaupun swasta justru lebih dari 6 tahun ya. Kalau ke negeri baru sekarang ke-3 tahun dan ke-4. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya anak-anak juga pernah melihat Bapak ya. Pada saat Bapak mengiring bling, ada yang lihat video Bapak tidak? Ada? Tanya, boleh sambil dibuka saja mic-nya ya. Sekalian kalau bertanya, berjawab langsung dibuka saja mic-nya. Ada yang pernah melihat di video Bapak terakhir itu pas Bapak bagikan? Ada, Rani ada ya. Oke. Terima kasih yang sudah melihat. Kenapa Bapak langsung berikan itu? Karena supaya terbayang, oh ternyata Pak Irsyad di 061 pembelajarnya akan seperti apa. Karena yang dibahaskan tentang SPP. Oke, tidak akan berlama-lama lagi. Ada beberapa informasi yang ingin Bapak sampaikan berkenaan dengan belajar di kelas 6A. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya pertama kali itu 2 minggu full pertama itu Bapak dan Ibu, anak-anak juga semuanya, kita tidak belajar langsung ya. Kita tidak belajar langsung, tetapi yang Bapak lakukan adalah mendata terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak akan perlihatkan dulu hasil mendatanya itu seperti apa. Karena kan beberapa kali itu ada katakanlah survei yang harus diisi. Nah, maksud survei ini apa? Karena kemarin masih ada yang miskomunikasi ini, mispersepsi juga. Kemarin itu ada yang masih bingung, Pak ini maksudnya apa? Anak saya ditanya seperti ini. Nah, justru Bapak dan Ibu anak-anak semuanya, dari data ini sudah jelas judulnya itu survei persiapan belajar dari rumah. Nah, ketika survei persiapan artinya Bapak ingin mengetahui ini di rumah itu misalkan Agung punya HP, anaknya punya misalkan. Kalau Anissa tidak. Lalu dari brand HP-nya apa, jenis paketnya apa. Nah, jadi semuanya akan terlihat. Kemudian di bawah daya dukung. Kenapa Bapak sampai daya dukung fasilitasnya ingin tahu? Bisa tidak melampirkan Google Form? Apakah HP orang tua terhubung ke WhatsApp group? Menyelesaikan tugasnya mau kapan? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Pertama, belajar daring itu tidak harus mahal. Yang pertama ya, Bapak dan Ibu ya. Belajar daring itu tidak harus mahal. Belajar daring itu tidak harus waktunya itu harus misalkan dari jam 7 mulai jam 11 harus selesai, tidak. Jadi yang pertama Bapak ingin menjelaskan bahwasanya belajar daring itu sangat fleksibel. Fleksibel itu waktunya seperti apa? Katakanlah misalkan HP-nya kalaupun kita lihat di sini misalkan ya Bapak cek nih.
Nah, yang bersedia menyelesaikan malam hari, nah ada Meliza sama Muhammad Dafa. Kenapa? Karena di sini orang tuanya bekerja pada malam harinya. Nah, di sini jadi terlihat datanya ya. Nah, apakah pada siang hari ayah orang tua bekerja? Ya, akan terlihat di sini. Nah, sehingga apabila orang tuanya bekerja, anaknya tidak ada HP karena ikan daring, berarti bisa menggunakannya menjawab atau mengerjakan, menyelesaikan tugasnya itu di malam hari. Disesuaikan pada saat HP-nya tersedia dan internetnya juga tersedia, ya, Bapak dan Ibu ya. Itu yang pertama kali. Kenapa ada survei persiapan belajar? Jadi ingin tahu kuota hariannya berapa sih, misalkan. HP-nya ada tidak, kartunya apa, supaya terlihat ketika ada masalah, Pak, mohon maaf saya sinyalnya jelek, misalkan. Jadi lemot, tidak apa-apa, berarti masalah jaringan. Pak, saya tidak bisa kirim, kenapa? Karena misalkan kuotanya tidak ada. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin Bapak cari tahu terlebih dahulu, untuk mengenal dulu nih, gaya belajarnya seperti apa. Kemudian ada survei instalasi Google Classroom. Nah, di sini siapa yang menginstal berhasil? Ternyata semuanya berhasil, alhamdulillah. Ya, dapat diinstal dengan baik kecuali Sandi, tapi Sandi sebetulnya sudah bisa ya. Kemarin Sandi sudah masuk juga, alhamdulillah. Nah, apakah berhasil masuk ke Classroom? Apakah sudah menulis nama? Ini semuanya didata. Kenapa? Karena dari belajar itu sebetulnya pertama kali yang harus dikenalkan adalah aplikasinya apa. Bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi tidak langsung belajar, makanya ada 2 minggu persiapan supaya anak-anak semuanya siap. Ya, dapat dipahami ya. Ini hanya pemaparan dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Nah, kemudian Bapak kemarin ditanya main sosial medianya apa saja, yang pernah digunakan apa saja, supaya tahu, oh ternyata yang terbiasa dengan WhatsApp, Google Meet, Google Classroom baru 12 orang. Nah, ini akan terlihat. Supaya Bapak juga bisa menyesuaikan. Jadi kalau 12 orang sudah terbiasa, berarti sisanya itu belum terbiasa menggunakan salah satu dari aplikasi ini. Jadi akan bertahap lagi diberitahu gitu ya. Nah, kemudian kemarin juga Google Sheet bisa diakses, semuanya bisa. Jadi hal-hal seperti ini sangat penting bagi saya pribadi, terutama untuk menemani anak-anak di kelas 6A ya. Kemudian terakhir nih, kebiasaanku. Nah, kemarin ada pertanyaan, ini kebiasaanku kenapa didata? Karena Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya, Bapak akan jelaskan ya. Survei ini dibuat untuk mendata, bukan untuk memilih saya mau menggunakan TikTok, bukan. Saya mau menggunakan Facebook, bukan. Sekali lagi, ini adalah survei. Artinya ada data yang ingin diambil berdasarkan kebiasaan setiap hari yang sudah dilakukan anak-anak ya selama BDR tahun kemarin. Nah, makanya sekarang di data itu karena Bapak adalah tipe yang tidak setuju apabila anak-anak sudah terlalu sering menggunakan sosial media, baik itu Facebook, Instagram, apalagi TikTok. Nah, Bapak sebenarnya sangat tidak setuju anak-anak sudah mengakses konten sosial media, karena peraturan dari Google saja jelas nih. Peraturan dari Google itu, anak yang menggunakan Classroom itu harus persetujuan orang tua, misalkan. Kemudian dipantau, apalagi untuk sosial media, karena kan katakanlah itu bukan untuk diakses anak-anak sebetulnya. Kalau di negara lain itu atau sekolah lain itu ada yang strict ya, yang strike-nya itu tidak boleh menggunakan Facebook dulu. Karena apa? Ya seperti itu, karena Bapak lebih tahu mungkin banyak hal yang tidak harus digunakan untuk diunggah di sosial media terlebih dahulu, terlebih kalau berlebihan ya, sekali lagi kalau berlebihan, apalagi sampai TikTok, joget-joget ya, Bapak sebetulnya sangat tidak setuju juga ya. Jadi Bapak ada tipe orang yang belum sepakat sebetulnya apabila sosial media digunakan oleh anak-anak SD ya, meskipun untuk pendidikan. Masih ada banyak platform kok untuk digunakan seperti Classroom yang betul-betul bisa lebih bermanfaat ya daripada aplikasi tersebut. Nah, kemudian juga ditanyakan sama Bapak, paling favorit ini siang atau malam atau pagi hari? Ditanya sama Bapak, pengen tahu kebiasaannya. Kapan, dari mulai bangun pagi kan ditanya kan, bangun pagi jam berapa, mandi jam berapa, sarapan jam berapa, itu Bapak ingin tahu dulu polanya seperti apa. Nah, di sini juga Bapak data game. Jadi bukan untuk memilih game sama sekali, bukan. Tapi Bapak ingin tahu game apa saja nih yang sering diakses oleh anak-anak nama. Ternyata di sini Minecraft ada 6 orang. Free Fire berapa? 3 orang juga. Minecraft sama Sakura School 1. Misalkan. Jadi semuanya ini didata untuk memudahkan Bapak dalam artian mengarahkan.
Karena Bapak tidak mau anak di kelas 6 lebih banyak porsi bermain game daripada untuk belajar. Sekali lagi, Bapak adalah tipe yang tidak sepakat kalau anak SD sudah terbiasa terlalu sering menggunakan sosial media, apalagi yang game-game online seperti itu, ya. Meskipun katakanlah menarik zamannya, eranya, tapi lebih baik ada batasan. Jadi ada kewajiban Bapak sebagai pendidik untuk mengingatkan baik ke anak-anak, nanti juga Bapak konfirmasi ke orang tua bahwasanya pembelajaran itu bukan sesuatu yang menakutkan ketika daring, tapi yang menjadi masalah adalah apabila lebih banyak bermain game, lebih banyak bermain TikTok, Facebook daripada belajar, itu saja. Dan sekali lagi, ini adalah survei kebiasaanku setiap hari, artinya kebiasaan yang sudah dilakukan. Sehingga Bapak tahu nih, sampai sholat subuh kan ditanya nih, misalkan, tuh nama kamu bangun jam berapa, sholat subuh tidak, sarapan, ada semuanya data lengkap. Supaya ingin lebih mengetahui. Nah, Bapak juga yang tahu kemarin, kalau ada yang tugas sulit dipahami, apa nih yang mau dilakukan? Ada yang langsung ingin bertanya. Jadi, kenapa hal seperti ini Bapak butuhkan? Supaya Bapak bisa nanti tahu, oh kalau ada pertanyaan mungkin ada beberapa orang yang ketika bertanya langsung bertanya guru, boleh. Tapi ada berapa juga yang bertanya kepada orang tua, boleh. Kalau mencari jawaban sendiri di internet, boleh. Jadi ini adalah sebuah cara Bapak untuk mengenal rekan-rekan di kelas 6A ya. Itu ya. Dapat difahami ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan cara penyampaian Bapak tidak terlalu cepat. Oke, selebihnya kita telah mengakses beberapa fitur di Google Classroom. Di Google Classroom ini sebetulnya adalah aplikasi yang sangat ringan. Jadi apabila ada anak yang berpikir, Pak, itu aplikasinya mahal tidak atau besar tidak kuota yang dibutuhkan atau size di storage-nya? Tidak. Bapak akan share dulu ya. Jadi kenapa menggunakan Classroom? Pertama, Google Classroom adalah sebuah aplikasi yang sangat sederhana, yang sangat ringan, dan memang sangat hemat kuota. Jadi akan Bapak jelaskan nih, Bapak menggunakan sistem pembelajaran Sabanda Sariksa seperti yang sudah Bapak terapkan tahun kemarin. Artinya Sabanda Sariksa itu dapat Bapak paparkan, dijelaskan sistem pembelajaran daring, aktif, kolaboratif, dan hemat kuota. Maksud hemat kuota ini seperti apa Pak? Pertama kali yang akan Bapak jelaskan, belajar daring itu bukan yang harus setiap hari video call. Belajar daring itu bukan setiap mata pelajaran harus dijelaskan dengan video di YouTube, enggak, tidak. Tapi bagaimana Bapak bisa menyampaikan secara efektif, aktif, dan semuanya kolaboratif, terutama orang tua dan peserta didik di rumah, anak-anak di rumah, sehingga muncul komunikasi 3 arah dari anak-anak ke orang tua ke guru, dan begitu seterusnya 3 ranah itu. Orang tua, anak-anak, dan Bapak sebagai wali kelas harus sering berkolaborasi, sering bertanya jawab. Makanya di awal di WhatsApp itu Bapak sering kan, anak-anak, Bapak Ibu apabila ada yang merasa kesulitan, ada yang merasa bingung, silakan langsung japri, langsung WhatsApp, supaya meminimalisir terjadinya miskonsepsi juga pada saat pelaksanaan nanti. Nah, di sini Bapak sudah jelaskan ada kelas, ada fitur, banyak cara masuk kelas bagaimana, misalkan ini yang tahun yang kemarin tapi tutorialnya ada ya, jadi lengkapi. Kemudian di sini juga dapat dilihat bagaimana kalau ingin melihat tugas, semuanya Bapak tampilkan di sini. Bahkan kan di perkenalan sudah ya, kalau ada pertanyaan tentang Google Classroom, Q&A-nya ada. Q&A itu apa Pak? Question and answer, artinya pertanyaan dan jawaban. Contoh, yang pertama, apakah Google Classroom digunakan setiap hari? Betul, answer-nya betul. Google Classroom ada aplikasinya seperti itu, dibaca sampai bawah. Ya, jadi ini adalah sistem belajar yang ingin Bapak gunakan. Kenapa hemat kuota? Tadi Bapak tidak akan mengajar setiap hari video call, tidak. Setiap mata pelajaran video call, tidak. Bapak tidak akan selalu memberikan materi dengan YouTube, tidak. Atau Bapak mengirimkan video, tidak. Karena nanti materinya itu akan muncul di sini, masih di Google Sheet ini materi apa, misalkan nanti akan muncul di minggu pertama apa, Senin apa. Nah contoh ya, ini contoh saja nih, ini contoh saja. Jadi persis akan seperti ini. Ini kalaupun Pak Haji dan PJOK yang tahun kemarin, kalaupun sekarang ikuti saja yang diarahkan Pak Haji dan Pak Agus ya, karena akan berbeda, penyesuaikan. Nah jadi semuanya anak tinggal diakses di HP. Dari mulai absen dari Classroom, melihat materi juga di handphonenya, pakai browser, dan sangat ringan. Jadi tinggal semuanya dilihat saja di handphone.
Dan tentunya apabila dibutuhkan video, nah baru nanti apakah belajarnya butuh video tidak, Bapak akan sesuai survei saja, akan bertahap. Jadi Bapak akan selalu mengevaluasi apakah kira-kira video diperlukan tidak. Tapi Bapak akan melihat keseluruhan dulu, kira-kira bisa tidak nih misalkan semuanya mengakses. Jadi Bapak ingin memberikan pelayanan atau memberikan materi ini tanpa pandang bulu, artinya seperti ini. Bapak bisa memberikan materi tanpa harus menghabiskan kuota yang besar. Artinya tidak akan mungkin Google Meet setiap hari, YouTube setiap hari, tidak akan mungkin. Kemudian ketika memberikan materi cukup dengan Google Classroom Site karena ini sangat murah. Dan Bapak pernah uji coba tahun kemarin itu, dan nanti anak-anak juga bisa mencoba ya. Dalam 1 bulan itu mengakses Google Classroom dan Google Site itu tidak lebih dari 100 MB. Beda dengan melihat video tayangan di YouTube 5 menit yang kualitasnya 720. Jadi bayangkan saja, belajar ini bisa lebih hemat kuota dengan memperhatikan beberapa cara yang sudah Bapak buat. Tidak harus dengan video, tapi dalam waktu 1 bulan itu sangat-sangat murah, di bawah 100 MB, tidak sampai 1 GB. Jadi sebetulnya tidak ada alasan kendala yang akan terlihat, misalkan Pak ini saya tidak bisa mengerjakan Classroom Pak karena kuotanya menyedot kuota yang sangat besar. Nah, Bapak pasti sudah ketahuan nih, karena tidak akan berlaku seperti itu karena ini sangat sederhana. Kemudian Pak, Bapak mah belajarnya juga menghabiskan kuota. Kan Bapak selama nanti membelajarkan akan melihat dulu, kalaupun mau ada video boleh, ayo, tapi nanti akan berdasarkan evaluasi. Ya. Nah, selanjutnya materi, info, nilai akan dilihat di sini. Seperti yang kemarin. Nilainya apa? Kenapa Bapak bisa sampai seperti ini? Karena Bapak ingin memberikan komunikasi 2 arah supaya ada kontrol juga dari orang tua, anak-anak, sehingga katakanlah maaf ya, tidak ada anak yang Pak saya mah nggak bisa akses lah, materinya juga susah misalnya. Padahal kan semua sudah dicoba, ya. Ataupun misalkan Pak sebetulnya Google Classroom ini saya mah mahal baru kemarin beli 2 GB, hari ini sudah habis. Nah, berarti pertanyaan, kalau sampai 2 GB sudah habis dengan alasan menggunakan Classroom, itu tidak bisa Bapak terima karena Bapak sudah tahu tentang Classroom karena sangat hemat kuota itu ya. Jadi kalaupun 2 GB sudah habis, kemungkinan main TikTok terus atau YouTube terus misalkan lihat konten atau apa. Jadi itu, atau main game itu kan biasanya menghabiskan kuota ya. Jadi sekali lagi, belajar daring dengan Pak Irsad ini selalu ingin melibatkan orang tua, anak-anak, dan juga Bapak. 3 komponen ini yang sangat penting. Kemudian, yang akan Bapak jelaskan lagi, semuanya akan terpantau. Contoh, Bapak kemarin kan memperlihatkan jam berapa anak-anak mengakses Google Site. Nah, di sini Bapak sudah tautkan juga dengan Google Analytics. Fungsinya pada saat Bapak memberikan link misalkan, link tugas hari ini, ketika tugas link yang di Google Site tadi diklik, maka akan otomatis terdeteksi berapa yang mengaksesnya. Dari sini, dari mulai jamnya berapa, nah grafiknya jam berapa di sini, jam berapa mengaksesnya, ini akan sangat mudah terlihat. Nah, ini kan lihat nih, di sini ya Bapak setelah sini. Kisarannya dari ada 11 orang, nah jam 8 ini jam 6 kan, yang ini jam 8, nah Pak ini kenapa ada yang jam 2 PM itu maksudnya berarti jam 2 siang. Nah kemungkinan ini ada orang tua yang katakanlah bekerja baru pulang jam 2 atau jam 4, jadi baru mau akses, jadi akan terlihat polanya. Jadi kalaupun ada yang Pak mohon maaf anak saya tidak bisa belajar pagi-pagi, bisanya kapan Bu? Malam, oke, berarti nanti akan terlihat. Yang mengerjakan malam itu pasti ada beberapa nama siswa dan akan terlihat di sini. Oh betul, kenapa dia malam? Karena orang tuanya bekerja, sedangkan orang tuanya ingin menemani anaknya untuk belajar daring. Jadi tidak apa-apa. Ya, dari segi waktu sangat-sangat fleksibel. Bapak tidak harus misalkan kalaupun tidak ada kuota, tidak ada apa ya, bagaimana lagi? Tunggu saja sampai ada. Dan kalaupun berdasarkan data yang sudah Bapak terima, semuanya sebetulnya bisa menggunakan Classroom ya. Nah, dari mulai lokasi di mana diaksesnya, misalkan kalau ada yang mengakses di Cina, nanti kelihatan di sini warna biru, yang dari Irak berapa. Jadi semuanya Bapak di track ya, di tracking terlihat menggunakan desktop atau laptop terlihat juga ada ya.
Jadi kenapa Bapak gunakan sistem seperti ini? Mungkin ini baru buat Bapak dan Ibu dan juga anak-anak, tidak apa-apa. Ini adalah sebuah rasa saya mempunyai kewajiban untuk betul-betul memantau pembelajaran di kelas 6A. Sekali lagi, belajar di kelas 6A bukan belajar daring yang setiap hari akan menghabiskan kuota. Bukan pembelajaran yang setiap hari harus mengupload tugas berbasis video, tidak. Ya, tapi nanti kalau Pak Haji Bubun, Pak Agus, kalau ada instruksi upload video, mohon maaf itu harus diikuti ya, sesuai, karena itu kalau Pak Haji sama Pak Agus kan tidak setiap hari ya, jadi setiap 1 minggu sekali kalau atau praktek biasanya nanti, tapi itu masih lama ya. Itu saja untuk kali ini nih. Nah, kemudian Bapak akan jelaskan, kan kemarin sekarang juga pengenalan fitur belum semuanya ya, nanti bagaimana cara ada literasi kan, Bapak jelaskan satu lagi nih. Pak, kemarin di jadwal, ada yang sudah melihat jadwal sebelumnya? Jadwal pelajaran ada yang sudah melihat? Sudah, Pak. Nah, Bapak tampilkan lagi ya. Di sini jadwalnya itu absensi. Ada literasi pagi setiap hari loh. Maksudnya apa literasi pagi ini? Nah, setiap hari ini ada. Jadi nanti kita akan berlatih ya sambil berjalan ya. Nah, di sini literasi pagi itu banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, membaca Al-Quran misalkan. Tidak harus ke-6-6-nya dilakukan. Boleh pilih salah satu maksudnya ya. Misalkan nanti bagaimana form literasi pagi hari Senin misalkan. Misalkan namanya Agung misalkan. Agung menulis jawabannya literasi pagi. Agung, saya membaca Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 100 sampai 115 misalkan. Atau satu ayat juga boleh, tidak apa-apa. Ataupun misalkan yang lainnya Pak, saya mah misalkan baru mengisinya juga, misalkan kitab ini mengerjakannya hanya menyaksikan berita Pak, rangkuman berita boleh. Jadi pada menulis saya menyimak berita tentang kasus COVID yang belum mereda di Indonesia, dijelaskan dalam 2 kalimat. Jadi itu saja sebetulnya literasi ini tidak hanya membaca, tapi banyak, ada baca Al-Quran, baca buku, menyimak berita pagi, di radio, di TV, atau ada yang suka menulis nih, itu tulis nanti. Cara mengirimkannya boleh ditulis dulu, atau yang suka menggambar boleh. Ini Bapak akan tambahkan, puisi cerpen, menggambar, upana hati, apapun boleh. Atau yang ada yang suka menyanyi Pak, misalnya. Pak, saya suka nyanyi, tulisnya boleh nanti saya menyanyikan lagu wajib nasional, misalkan Gugur Bunga apa, misalkan Tanah Airku, misalkan, bebas. Ya, jadi ini literasi pagi itu akan ada setelah absen, tapi nanti Bapak akan berjalan sewaktu ya. Bagaimana settingan yang tepat nih supaya lebih efektif juga ya, karena Bapak juga sekarang akan menyesuaikan segala sesuatunya dengan kelas 6A. Bapak tidak akan menggunakan sistem belajar kelas 6A tahun kemarin dengan kelas 6A yang sekarang. Ya, oke. Kemudian dari seragam nih, seragam yang digunakan setiap hari, kalaupun sekarang mau olahraga boleh pakai baju seragam, tapi nanti setiap harinya, kalaupun yang sudah muat, yang masih muat bajunya boleh gunakan baju seragam setiap hari ya. Kalaupun Pak saya mah, kalaupun untuk batik sudah nggak bisa dipakai ya tidak apa-apa, jadi baju bebas. Tapi Bapak sarankan supaya pertama kita kan tidak tahu nih daring ini sampai kapan sih Pak? Bapak juga tidak ada informasi dari kepala sekolah juga, bahkan dari kementerian juga belum ada instruksi semuanya masuk ke kelas, ke sekolah. Jadi untuk seragam silakan digunakan setiap hari sesuai jadwal seperti biasa. Pertama, supaya kita juga seperti sekolah, merasa sekolah dengan menggunakan seragam. Yang kedua, supaya bajunya juga dipakai. Sayang ya, baru beli misalkan tahun kemarin beli tidak dipakai setahun sudah kekecilan kan sayang ya. Jadi kalau ada yang perutnya sekarang sudah gede, nanti kan lingkar badannya besar kan sayang juga kalau tidak dipakai ya. Jadi dari segi seragam disesuaikan saja. Kemudian dari tugas semuanya fleksibel, tapi Bapak ada batas waktunya. Misalkan kalau tugas yang absensi itu setiap hari sebelum jam 12 malam harus sudah diisi. Tapi untuk tugas misalkan nanti ya, misalkan ada tugasnya tentang IPA, misalkan silakan paling telatnya itu jedanya 1 minggu. Jadi misalkan kalau tugasnya hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, paling telat dikumpulkan itu, paling telat diselesaikan itu hari Minggu atau hari Sabtu lah, atau hari Minggu paling telat. Kenapa ada jeda seperti itu?
Karena Bapak tahu tidak semuanya mempunyai akses internet yang sama setiap hari, tidak semuanya HP tersedia setiap hari, jadi bisa menyesuaikan fleksibel. Dan sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung japri Pak Irsad ya, jangan sungkan-sungkan. Karena kemarin ada, alhamdulillah sudah ada beberapa yang japri langsung ke Bapak bertanya, itu sangat bagus, itu yang Bapak harapkan. Sehingga akan muncul komunikasi dua arah dan aktif ya. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan sekarang tanya jawab. Waktunya tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan buka mic-nya. Silakan. Sebutkan nama dulu yang bertanya siapa. Tidak ada. Bundanya barangkali mau ada yang bertanya, silakan. Ini Bunda Rizlin sama Bunda siapa nih? Bunda Dika, siapa nih? Ibu Nunu. Maaf ya Bu, kemarin. Jadi gini saya jelaskan juga ya. Kenapa namanya nama orang tua? Karena kan berbasis Google, jadi tidak apa-apa. Nanti saya akan rename, itu kan hanya untuk pembiasaan saja ya. Jadi kalau kemarin masih ada nama orang tua, tidak apa-apa. Jadi tidak akan, itu mamanya yang sekolah. Tidak ya, itu tetap siswanya kok. Jadi semuanya juga harus memahami itu. Tidak apa-apa Ibunya, karena saya juga yang lebih mudah. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Apakah sudah cukup jelas? Oke, sekarang Bapak absen dulu ya. Sabita hadir? Hadir, Pak. Oke, Azkia? Hadir, Pak. Oke, Rani Aprianti? Gilda gitu, Pak. Gilda, Pak. Oh Gilda mah tuh kan, nggak apa-apa, maaf. Gilda. Mamanya. Ya siap, nggak apa-apa Bun. Kan nanti nggak apa-apa, karena kan betul yang di Google Meet itu sesuai dengan nama, tidak apa-apa. Jadi kan nanti Bapak juga catat ya. Maaf ya Gilda ya, Mama Rani maaf nih. Rizlin Ada Pak. Kitaki. Hadir, Pak. Nah, Zahra. Hadir, Pak. Zahra Aulia. Hadir. Maaf nih, Yadi Supriyadi, Bapak Yadi. Cek. Ini siapa ya? Hadir, Pak. Ini siapa? Sama siapa? Yang atas nama, ya siapa? Sekali lagi, kurang keras. Nah, oke, nggak apa-apa. Romisa hadir? Bisa Romisa aktifkan mikrofonnya? Hadir. Oke. Ibu Nunu hadir. Gambar yang seperti mikrofonnya, bukan yang berwarna merah ya, coba diaktifkan dulu Bun. Ada? Nah, sip, keren. Reza, jadi Reza pada saat nanti berbicara aktifkan kolom mic itunya, jangan yang gagang telepon merah, nanti malah terpental keluar. Ya, terima kasih ya Bun ya. Oke, Reza siap ya, Bun, hatur Bun. Meisya Aulia. Aulia, Hairunisa. Kemana nih? Meisya biasanya kalau di HP itu ada gambar mikrofon, bukan gagang telepon yang berwarna merah ya, untuk mengaktifkan mic-nya ya. Oke, Neisha Amalia. Hadir, Pak. Oke, Agung Nugraha. Hadir, Pak. Siap. Zahra Aulia. Ada dua ya? Ini Zahra Aulia ada dua ya? Atau satu? Atau Zahra menggunakan dua HP? Beda, Iya, Pak. Pak. Oh beda, ini Zahra Aulia satu lagi nih, yang kerudung hitam. Zahra Aulia. Oke, lewat dulu. Fadil Azi Lesmana. Hadir, Pak. Fadli. Siap. Sama semangat. Semangat ya Bun ya nih. Bagus, keren. Soleh Setiawan, maaf nih, Bapak Soleh Setiawan atas nama siswa akun siapa nih? Anissa. Oke, Anissa, terima kasih. Syaira. Hadir, Pak. Oke, Anissa, Syaira. Oke, hadir, makasih ya. Zahra Putri. Hadir, Pak. Oke, M Sultan Anwar. Bisa, Bapak ingin memastikan dulu ya, bisa mengakses mic-nya tidak. Oke, lewat dulu. Dina Fitriana. Hadir, Pak. Oke, Sabita ada dua nih, atau
satu nih, bagi Bapak tampilnya 2. Oke, nggak apa-apa. Pak Agus hadir, Pak Agus. Nah, oke. Hadir. Sekarang sudah ya. Pak Agus, barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan. Nah, sekarang anak-anak, barangkali Pak Agus ada menyampaikan sesuatu, karena kan jam belajar juga. Pak Agus, silakan. Waktunya cukup 2 menit lah. Silakan Pak Agus, mangga. Ya Pak. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsyad atas kesempatannya. Ya, baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Anak-anak, mudah-mudahan tidak bosan ya. Di sekarang kelas 6 lagi sama Bapak. Ya, apa yang tadi disampaikan sama Pak Irsyad, mungkin ya kita juga akan pakai classroom. Bapak juga nanti mungkin bisa juga pakai classroom. Tapi untuk penguploadan tugas-tugasnya, mungkin kita masih tetap menggunakan Google Drive ya, supaya penyimpanan memorinya masih bisa nampung yang lainnya gitu. Iya Pak. Ya, mungkin nanti untuk misalkan kalau untuk materi kayak ulangan, kita akan menggunakan Google Form saja. Jadi tidak akan di buku tulis, jadi langsung saja gitu. Untuk tutorialnya, misalkan kalau perlu tutorial, Bapak akan kirimkan videonya. Kalau misalkan materinya tidak tutorial, paling hanya gambaran materi saja. Ada yang ditanyakan dulu? Sama lah, tidak jauh beda seperti kelas 5 gitu. Ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Pak. Ya. Mungkin itu aja Pak Irsyad. Iya, siap Pak Agus. Siap Pak. Mulai saja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu ya. Pak Haji nampaknya tidak bisa bergabung, padahal saya sudah undangnya, tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih Pak Agus atas informasinya. Oke, dari Bapak nih, terkait tadi yang sudah dijelaskan, karena ini sudah waktu jam 8.37 nih, tidak apa-apa ya. Barangkali ada yang pertanyaan, ada yang ingin bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak ada. Sudah dapat dipahami tadi penjelasan Bapak? Sudah Pak. Oke. Apakah terlalu cepat atau tidak pada saat tadi Bapak menjelaskan? Tidak. Tidak. Oke. Nah, sebentar ini Sandi baru masuk nih. Sandi, cek Sandi ada Sandi? Tadi Sandi kan baru install Google Meet-nya, jadi Bapak baru kan kasih linknya, tidak apa-apa. Sandi mana nih? Ada nggak? Sandi, cek sudah masuk Sandi? Sandi ada ya, masuk ya suaranya ya, atas nama Bapak Yayan Mulyana ya. Sandi coba gambar mic-nya, bukan yang gagang telepon berwarna merah ya, yang gambar mic-nya itu coba diklik kalau ingin menjawab Sandi. Ini sama Sandi ya? Cek. Ini Sandi ya, sudah masuk ya? Oke, tidak apa-apa ya Sandi ya. Mohon maaf tadi Bapak sedang menjelaskan jadi terlewat nih. Tidak apa-apa Sandi, nanti ada rekaman di YouTube. Oke, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan pertama harapan dari Bapak ya, semuanya orang tua, anak-anaknya, keluarga, sahabat, rekan-rekan dan guru-guru semuanya juga di sini kepala sekolah, mudah-mudahan selalu kita doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan pada saat pembelajaran nanti terlepas daring atau luring itu adalah yang terbaik karena kita hanya bisa mengikuti alur yang sudah ada. Tapi di sini sekali lagi mudah-mudahan apabila ada kesulitan segera jari Bapak, hubungi Bapak. Jadi langsung masalahnya yang tidak tahu langsung clear dibahas ya. Tidak lewat kemana-mana dulu. Jadi supaya langsung informasinya tersampaikan dengan jelas dan baik. Dan kemudian yang Bapak harapkan juga dari segi waktu itu fleksibel, tidak harus misalkan waktu hari Senin Pak saya ada kuotanya di hari Jumat, kerjakan saja nanti di hari Jumat dan batasnya setiap minggu itu di hari Minggu yang tugas daring.
Untuk absen mas setiap hari tidak apa-apa, tapi itu akan menyesuaikan. Dan kemudian juga mudah-mudahan anak-anak terakhir dari Bapak nih ya, terakhir dari Bapak. Masalah bosan belajar daring, semuanya bosan. Bapak juga bosan. Tiap hari tugas dengan daring. Tapi saat ini adalah yang terbaik. Ini adalah yang terbaik buat kita semuanya. Terutama supaya kita bisa terus sehat. Mudah-mudahan setelah pandemi kita bisa bertemu. Karena kan seperti yang kita ketahui di pandemi ini, ya katakanlah banyak sekali korban itu ya. Ayah Pak Agus kemarin kan itu ya. Tapi mudah-mudahan apapun yang kita doakan, semoga kalaupun ada yang rekan, saudara, keluarga, kerabat yang meninggal, kita selalu doakan mudah-mudahan menjadi husnul khotimah dan iman Islamnya diterima oleh Allah itu ya. Jadi sekali lagi daring ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan ini mudah-mudahan yang terbaik. Mudah-mudahan cukup informasi yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan, terutama untuk beberapa hal yang berkenaan dengan kelas 6A nanti bagaimana gitu ya. Karena kan kelas 6A itu akan nanti SMP. Nanti akan banyak hal. Bapak akan terus bersama dengan anak. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata kekurangan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh di live group ya, boleh di live group, live meeting boleh. Kalau live meeting yang gagang telepon berwarna merah, kita belajar dengan Pak Agus. Terima kasih ya Bun ya atas waktunya nih. Ibu Nunu. Jadi emut baik Mama Reza punten ya. Mama Rani ya turun nih Mama Rani. Mama Rizky terus ngiring iya Mama Rizlin kebersamaan di pagi ini. Boleh ya nanti di close. Bapak akan tutup rekamannya dulu.